ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya dalam pertemuan pra-mediasi ini. Sebelumnya saya ingin meminta kepada para pihak untuk mengisi daftar hadir pra-mediasi. Boleh? Baik, sebelum kita melanjutkan, izinkan saya terlebih dahulu ya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Jabal Nur SH.MH, seorang sebagai mediator yang ditunjuk untuk membantu menyelesaikan permasalahan di antara ibu-ibu sekalian. Tugas saya di sini adalah sebagai membantu untuk memastikan proses berjalannya secara adil, netral dan kondusif. Saya tidak akan memihak kepada siapapun, melainkan untuk membantu para pihak untuk mencapai sebuah kesepakatan. Selanjutnya saya mohon untuk kesediaannya ibu-ibu sekalian untuk memperkenalkan diri beserta anggota tim yang hadir di persidangan ini. Terima kasih Pak Bapak. Sebelum saya perkenalkan, saya Muhammad Rafi dan bersama saya hadir Asli Ayu sebagai kuasa hukum saya yang akan mendampingi saya selama mediasi. Baik Pak, selamat pagi. Saya Alma Hasti, bersama saya hadir Fadila Ramadhani SH selaku kuasa hukum saya yang juga akan menjadi pendamping selama proses ini. Terima kasih atas perkenalannya Pak pihak. Kita akan melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu menyepakati agenda mediasi. Tujuan kita hari ini adalah bagaimana memastikan bahwa proses persidangan berlangsung terstruktur dan produktif. Nah, baik, sudah jelas. Kemudian terkait kehadiran pihak luar seperti ahli ataupun saksi nantinya, kita kedua belah pihak sudah sepakat terkait dengan itu. Bagaimana kedua belah pihak? Ya, kami harus setuju. Baik, selanjutnya kita akan membahas estetika selama mediasi. Dalam mediasi penting bagi kita untuk menjaga sikap profesional, menghormati pendapat satu sama lain dan menghindari bahasa yang tidak pantas. Kedua belah pihak sepakat? Sepakat. Baik, terima kasih. Selain itu juga perlu kita menyepakati tata tertib seperti hak dan kewajiban masing-masing serta peraturan yang harus dipatuhi. Misal, semua diskusi di dalam mediasi ini bersifat rahasia dan tidak boleh dibawa keluar ruangan tanpa kesepakatan. Apakah punya masukan tambahan terkait dengan tatib? Dari kami tidak tambahan Pak. Sama, kami juga tidak ada tambahan Pak. Baik, selanjutnya mengenai durasi mediasi. Kita akan menetapkan maksimal 30 hari kalender sesuai dengan ketentuan. Jika diperlukan tambahan waktu, kita akan mendiskusikannya. Nah, apakah ini akan diterima oleh kedua belah pihak? Ya, kami harus setuju. Baik, kemudian kita juga akan menetapkan tempat pelaksanaan mediasi. Apakah kita sepakat untuk melaksanakan mediasi di lokasi ini? Sepakat Pak. Sepakat Pak. Baik, terakhir terkait dengan pembiayaan. Apakah kedua belah pihak sepakat untuk berbagi biaya secara proporsional? Sepakat Pak. Kami juga sepakat. Baik, terima kasih atas kesepakatannya. Yang telah dicapai pada hari ini. Sebagai penutup, saya akan membacakan rangkuman hasil pertemuan ini. Kita telah menyepakati tim perwakilan kehadiran pihak luar, terutama ahli, kemudian estetika, tata tertib, dan durasi mediasi, kemudian tempat pelaksanaan dan pembiayaan. Pertemuan berikutnya kita akan dilaksanakannya pada tanggal 4 Desember 2024 di tempat ini. Nah, dengan ini saya menyatakan pertemuan pra-mediasi selesai.
Terima kasih atas partisipasinya dan kerjasamanya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sehat semua pihak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya pada hari ini kita akan mulai mediasi. Izinkan saya untuk memperkenalkan kembali ya. Perkenalkan, nama saya Jabal Nur SHMH. Bapak, ibu-ibu sekalian bisa memanggil saya Jabal Nur. Sebelumnya saya persilahkan ibu-ibu untuk memperkenalkan dari masing-masing, dimulai dari pihak pemohon. Baik, saya sebagai pemohon Ibu Rahmawati Bakri dalam kasus ini. Saya CISH selaku kuasa hukum dari pemohon dalam kasus ini. Saya Almatul Hasti selaku termohon dalam kasus ini. Ini Ibu kuasa hukum saya. Saya Faradila selaku kuasa hukum termohon dalam kasus ini. Ya, silakan dilanjutkan. Gimana? Aman ya? Gak ada yang keberatan ya? Baik, perlu saya jelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa sengketa perdata diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan seperti pertemuan pertama, ibu-ibu sekalian, ibu sepakat bahwa menunjuk saya sebagai mediator. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai mediasi. Jadi mediasi ini adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk mencari titik temu penyelesaian masalah dengan bantuan mediator. Dan fungsi saya di sini hanyalah sebagai pihak yang netral yang akan membantu memfasilitasi mediasi atau pembicaraan antara antara ibu sekalian. Sebelum saya memulai proses ini, saya akan menjelaskan tahap demi tahap yang akan kita lalui dan juga tertib dalam proses mediasi. Pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan secara bergantian, di mana pada saat salah satu pihak saya berikan kesempatan untuk berbicara, maka saya akan memohon agar pihak lain untuk mendengarkan dan pihak lain tidak menyela pembicaraan maupun menyerang satu sama lain. Ya. Kemudian yang kedua, saya akan coba untuk mencari kesepahaman awal di antara kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga, selanjutnya saya akan mencoba untuk mendefinisikan permasalahan dan menentukan agenda pembicaraan. Kemudian yang keempat, setelah itu kita akan masuk ke tahap mediasi. Kelima, apabila nanti tahap mediasi mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Ya. Dan yang terakhir, keenam, selama proses mediasi berlangsung, ada kemungkinan saya akan meminta waktu pertemuan terpisah antara dapat disebut dengan kaukus. Ya. Pada saat saya berbicara pada salah satu pihak, saya akan meminta pihak lain untuk menunggu di luar dan juga sebaliknya. Dan informasi yang saya dapatkan dari pihak manapun akan saya jaga kerahasiaannya. Dan yang terakhir, selama menjalankan proses mediasi, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan dan saya juga bersikap netral, di mana saya tidak akan memihak kepada salah satu pihak yang ada di sini. Baik, Bapak Ibu sekalian, setuju dengan tatib? Saya setuju, Pak. Saya juga setuju, Pak. Oke, baik. Selanjutnya kita mulai sesi mediasi pagi ini. Bagaimana kalau kita beri kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Rahma untuk menyampaikan keterangannya. Apakah Ibu Alma setuju? Setuju, silakan. Tapi nanti saya dapat giliran berbicara juga, Pak. Iya. Silakan Ibu untuk menjelaskan. Baik, Pak. Jadi saya kan seorang pengusaha dari merek Solaria ini, dan Solaria ini
berbagai usahanya itu berbagai makanan yang menyajikan makanan maupun minuman yang didirikan pada tahun 1999. Lalu akan dilanjutkan oleh konsultan saya. Baik, ini Pak Mediator. Jadi klien saya ini sudah mendaftarkan merek Solaria pada tanggal 14 April tahun 2000 yang ditandai dengan nomor pendaftaran dan telah diperpanjang hingga 14 April 2030. Sebagai pemilik dari merek Solaria, yakni Rahmat Bakti, klien saya ini tentu telah mendapatkan perlindungan dan hak eksklusif. Lalu klien saya mengetahui bahwa dalam daftar merek telah terdaftar suatu merek bernama Solaris. Dan tanggal pendaftaran pada tanggal 27 Februari 2020 atas nama Ibu Armania Hati yang memiliki kesamaan dari segi tulisan, ejaan maupun logo. Seperti itu, Pak. Baiklah, jadi klien Ibu merasa bahwa atas kejadian ini klien Ibu menginginkan agar pendaftaran merek Solaris itu dapat dibatalkan ya? Benar, Pak. Apakah penjelasan Ibu sudah cukup atau ada tambahan dari Ibu Rahma? Baik Pak, saya menambahkan sedikit bahwasannya merek Solaria ini adalah merek terkenal dan sudah cukup memiliki ini. Dan saya juga merasa keberatan atas kesamaan pada pokoknya dengan merek milik Solaris. Oke, baiklah. Sebagaimana yang sudah saya dengar, yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ayu dan Ibu Rahma, jadi sebenarnya perkara ini disebabkan Ibu Rahma menganggap bahwa Ibu Alma adalah sebagai pemilik merek Solaris yang mendaftarkan merek, lalu milik Ibu Rahma yakni Solaria yang lebih dulu yang mendaftarkan merek. Benar demikian Ibu Rahma? Benar, Pak. Jadi apa yang perlu diharapkan dalam penyelesaian masalah ini? Jadi seperti yang disebutkan oleh klien saya bahwa kami meminta Ibu Alma untuk segera membatalkan merek yang sudah didaftarkan dan meminta Solaris untuk melakukan perubahan nama, logo maupun ejaan pada mereknya serta memberikan reputasi dari merek Solaria karena menciptakan kebingungan antara konsumen dan dianggap sebagai bentuk persaingan tidak sehat yang merugikan pemilik merek asli. Begitu, Pak. Baik, terima kasih penjelasannya dari Ibu Rahma dan Ibu Ayu. Sebelumnya, agenda selanjutnya kepada para pihak, sebelumnya kita akan mendengarkan keterangan. Kita akan menghadirkan ahli dari yang sudah ditunjuk terkait dengan sengketa yang kita hadapi bersama yang kita mau selesaikan. Baik, untuk saudara ahli silahkan masuk ke ruangan. Bentar. Ini ahlinya sudah ditunjuk belum? Sudah disepakatin. Sudah dipermendis tadi, Pak. Di Pramedis sama namanya sudah disebutkan siapa? Kalau di Pramed kan hanya menerangkan bahwa jika dibutuhkan nanti akan ada ahli. Ya. Nah, untuk menentukan ahli itu perlu diskusi lagi kan. Siapa mengerucut pada satu nama, memastikan bahwa tidak terafiliasi dengan salah satu pihak. Sudah belum? Tadi cuma menunjukkan ahli yang akan dihadirkan, Pak. Kalau memang Iya kan, nggak tiba-tiba ahli langsung hadir, ada ahli langsung disampingin kan, nggak mungkin gitu kan. Harus ada proses kesepakatan dulu. Silakan ahli kembali dulu. Gini, jadi pemilihan ahli itu harus transparan, itu karena ahli itu meskipun tidak ada kewajiban untuk mengikuti apa yang disampaikan ahli, tapi dia bisa menggiring pendapat para pihak pada akhirnya. Nah, sehingga para pihak baik pemohon maupun termohon punya sama-sama kepentingan bahwa ahli ini benar-benar ahli yang netral, tidak terafiliasi pada pihak sebelah misalnya, atau benar-benar dia bisa objektif dalam menyampaikan permasalahan ini, gitu ya. Nah, itu yang benar-benar harus kalian tegaskan nanti dalam proses pemilihan ahlinya. Itu masuk di proses mediasinya Pak, mediasi. Di mediasi dong.
Kalau pramediasi itu kan jika diperlukan. Nah kita nggak tahu tuh sampai jalannya mediasi kita perlukan apa enggak. Ternyata deadlock. Itu tadi ngomong solaria, yang satu bilang bahwa solaria itu beda banget sama solari. Itu satu berpendapat begitu, yang satu bilang enggak, itu mirip banget bahkan sama logo-logonya hampir sama. Nah kedua pandangan inilah yang kemudian nggak ketemu kan. Nah mediator bisa nggak dimintain pendapatnya, bisa-bisa aja sepanjang para pihak memintanya. Tapi apakah mediator ini ahli di bidang HKI khususnya merek? Ya belum tentu kan. Oleh karenanya kita mendatangkan orang yang spesialis di bidang itu. Tapi bagaimana caranya orang yang hadir itu benar-benar objektif, tidak terafiliasi dengan pihak lain. Paham ya? Silakan. Ini pos mediasi, jadi kesepakatan kita atau kita menerima hak dari pihak kita, sifatnya dari pihak luar. Nah kalau misalkan sepakati ahli, berarti mau nggak mau harus ditutup sidangnya, apa proses mediasinya. Karena kan nanti menjadwalkan kembali kan pertemuannya kapan nanti bertemu dengan ahli. Nggak mungkin tiba-tiba langsung ada ahlinya, langsung ada di sini gitu. Kita sebut namanya langsung di sini ya nggak mungkin. Nah, pimpin jabal untuk para pihak mendiskusikan ahli yang akan dihadirkan nanti di bidang apa dan mungkin siapa namanya. Dikonfirmasi ke pihak nanti akan memutuskan. Baik, terima kasih setelah mendengarkan keterangan dari saudara-saudari Ibu Rahma dan Ibu Ayu. Selanjutnya kita akan menghadirkan saudara ahli. Bagaimana? Bukan akan menghadirkan, ditanya apakah kita memerlukan. Jadi mediator bukan hakim, mediator itu fasilitator. Semua keputusan itu di tangan pihak. Nah, apakah karena ada ketidaksamaan perspektif tadi, kita membutuhkan seorang ahli untuk bisa menerangkan ini. Ditanya, oh ya sepertinya perlu gitu. Gitu ya. Diskusinya ini nanti kan kita cari agenda Ahli itu. Kalian sudah menyampaikan masing-masing permasalahannya belum? Baru pemohon Pak. Hah? Masih termohonnya belum didengarkan. Harus dua-duanya dong, baru bisa ada gambaran kan. Nah ini yang satu ngomongnya begini nih, yang satu begini, gitu kan. Nanti kemudian ada penyusunan agenda, perumusan masalah, penyusunan agenda. Tapi sewaktu itu kita perlu juga mendudukkan permasalahannya itu apa, definisinya apa. Kalau saya sih lebih condong ahli itu masuk setelah penyusunan agenda. Kalau saya ya. Penyusunan agenda perumusan masalah Pak. Perumusan masalah dulu kan baru penyusunan agenda toh. Ini mendefinisikan masalah. Ya. Iya, itu berarti sebelum masuk itu kamu hadirkan ahli. Iya, kamu tuh Iya, tapi setelah keterangan ini. Iya, setelah Ya, setelah keterangan dia. atas nama ini apa juga kemudian pada agenda persidangan mediasi selanjutnya. Terus untuk kita kesepakatinya kapan? Maksudnya kesepakati sampai mau dihadirkan. Iya, gitu dia kamu. Terus gimana cara maksudnya nanti sepakati bahwa yang hadir nanti hari ini adalah saudara? Nanti tunggu dia ngomong dulu, kan dia belum selesai keterangan. Pemohon, nah kamu sudah selesai pemohon kan? Sampai mana kita keterangan? Sampai selesai. Kan makanya kita tadi sampai penyusunan agenda. Penyusunan agenda itu mana? Oh, harus dulu begini. Berarti sebelum masuk pembahasan masalah kan? Kalau pembahasan masalah ini ada kita fokus. Berarti sebelum ini pembahasan masalah ini nanti 3 poin ini. Belum kita poin. Ya, nanti 3 poin. Kalau nanti baik. Sebelum ini
proses ini bioidentitas. Jadi kesimpulannya mana ini? Oh, ini sudah menyimpulkannya. Sudah mengumpulkan. Baik. Baik selanjutnya agenda selanjutnya. Oke, Dulu oke. kita di ini. Ya, para pihak harus setuju agar akan menjadikan ahli. Dengan ini, apakah para pihak membutuhkan seorang ahli dalam Ya, nanti tunggu mereka sudah ya, Ya. sudah keterangan jelaskan ini. Bisa. juga? Tunggu banyak. Tunggu berapa? Apa ada video? Oh, iya. Kamu ini ya. Nah, soalnya kan para pihak. Supaya nggak ada kebingungan sama itu. Kamu tidak sama ahli-ahli. Coba. Baiklah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ayu dan Ibu Rahma, jadi sebenarnya perkara ini terjadi disebabkan bahwa Ibu Rahma menganggap bahwa sebagai Ibu Alma adalah sebagai pemilik merek Solaris yang mendaftarkan merek, lalu milik Ibu Rahma yakni Solaria lebih dulu mendaftarkan merek, nah begitu ya. Demikian, jadi apa yang Ibu harapkan dalam penyelesaian masalah ini? Jadi seperti yang disebutkan oleh klien saya bahwa kami meminta Ibu Alma untuk segera membatalkan merek yang sudah didaftarkan dan meminta Solaris untuk melakukan perubahan nama, logo maupun ejaan pada mereknya mereka serta karena merugikan reputasi dari merek Solaria karena menciptakan kebingungan di antara konsumen dan dianggap sebagai bentuk persaingan tidak sehat yang merugikan pemilik merek asli. Baik. Setelah kita mendengarkan penjelasan daripada pihak Bu Rahma, sebelumnya saya berikan juga kesempatan untuk Bu Alma ataupun Bu Dila untuk menceritakan hal-hal yang perlu diketahui di sini. Silakan Ibu. Baik Pak, kami lihat dari belum adanya pendaftaran merek yang terlebih dahulu didaftarkan oleh pihak Solaria. Namun klien saya juga sudah mendaftarkan merek yakni Solaris yang tentu telah mendapatkan perlindungan hak dan hak eksklusif. Namun pada persamaan pokoknya, klien kami tidak bermaksud untuk meniru maupun memakai merek Solaria. Maka dengan adanya gugatan ini, nama baik pihak kami yakni Solaris sangat tercemar. Baik, jadi Ibu merasa klien Ibu telah mendapatkan perlindungan dan hak eksklusif. Dan penting bagi Ibu untuk menjaga nama baik klien. Apa benar begitu Ibu? Benar Pak. Apakah ada tambahan dari Ibu Alma? Ada Pak. Ya. Yang jelas saya kaget atas adanya perkara dari pihak Bu Rahma karena ini bisa berpengaruh buruk pada image merek solar saya. Baik, setelah saya mendengarkan penjelasan dari pihak Bu Rahma maupun dari Bu Alma, sebelumnya saya melihat bahwa antara Ibu Rahma dan Ibu Alma ada beberapa kesepahaman awal, yaitu satu, Ibu sama-sama sudah mendaftarkan merek dan telah mendapatkan perlindungan dan hak eksklusif ya. Yang kedua, Bapak dan Ibu menginginkan agar masalah ini cepat selesai dan jika dimungkinkan diselesaikan melalui mediasi. Apakah benar begitu Ibu? Benar Pak. Baiklah, selanjutnya seperti yang telah Bapak dan Ibu ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya pihak Bu Rahma menganggap bahwa Bu Alma adalah pemilik merek Solaris yang sangat mirip dengan merek Solaria milik Bu Rahma, yang dimana pihak Solaria ini merasa dirugikan oleh pihak Solaris karena adanya merek Solaris ini membuat bingung konsumen dikarenakan adanya persamaan dari merek. Dan juga merek Solaria dan Solaris sama-sama di bidang kuliner atau makanan, begitu ya. Kalau saya bertanya bagaimana pendapat Ibu Rahma mengenai kemungkinan keberlanjutan bisnis Bu di kemudian hari? Baik Pak, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa saya yang terlebih dahulu mendaftarkan merek, kemudian dengan adanya merek Solaris ini yang akan terjadinya kebingungan konsumen yang membuat potensi kerugian dan reputasi merek yang saya sudah miliki, dan itu akan membuat di kemudian hari akan menimbulkan potensi kerugian lebih banyak dari merek. Baik, jadi maksud Ibu ingin masalah ini cepat diselesaikan ya. Namun saya ingin bertanya, bila masalah pembatalan merek terselesaikan,
apakah Ibu dapat mempertimbangkan kelanjutan bisnis merek Solaris yang tetap sama-sama bergerak di bidang makanan? Iya Pak, saya bisa mempertimbangkan. Baik, mengenai penjelasan Ibu Rahma, apakah pihak Bu Rahma ada tanggapan? Baik Pak, sebenarnya saya tidak berniat membuat kesamaan merek yang akan menimbulkan kebingungan pada konsumen. Tetapi Ibu Rahma juga harus mengetahui bahwa saya juga sudah mendaftarkan merek milik saya dan mendapatkan perlindungan dan hak eksklusif. Baik, dari penjelasan itu saya kedua belah pihak saya menyimpulkan bahwa bila masalah perhentian penggunaan nama pada merek maka dapat diselesaikan dengan baik jika kedua belah pihak sama-sama berkeinginan untuk melanjutkan bisnis masing-masing di masa yang akan datang. Benar begitu? Ya benar. Baik. Untuk selanjutnya, apakah kedua belah pihak pada hari ini menginginkan sebagaimana yang sudah kami jelaskan bahwa ketika membutuhkan seorang ahli atau saksi di dalam ruangan ini, apakah dari saudara Alma apakah sepakat untuk menghadirkan saudara ahli? Selamat Pak. Bagaimana saudara Ibu Rahma? Saya juga sepakat. Baik, maka untuk agenda selanjutnya adalah mendengarkan keterangan ahli ya, sepakat ya. Kita akan jadwalkan pada oh ya, untuk saudara ahli yang kita tunjuk, silakan para pihak sepakati siapa ahli yang mau dihadirkan. Atas nama yang dibutuhkan oleh Pak Mediator siapa? Saya mengusulkan kepada saudara Giovanni, dan saudara Giovanni ini juga merupakan seorang dosen yang mengajar di Universitas 17 Agustus dan juga mempunyai background reputasi yang baik dalam bidang hukum, terkhusus di bidang merek. Mungkin gimana? Bu Rahma setuju? Bu Alma setuju juga. Nah, baik, maka pertemuan hari ini kita tutup. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan. Kita sepakati Diingatkan segala beban biaya yang berkaitan dengan ahli ditanggung oleh siapa. Mengingatkan kembali bahwa untuk biaya ahli itu kita akan ditanggung oleh para pihak ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan di pramediasi ya, sudah disebutkan semua ya terkait dengan ahli. Wah, kita akan sepakati berapa untuk membayar bersama-sama seperti itu ya. Sepakat ya? Baik, untuk selanjutnya pertemuan mediasi ini kita untuk pertemuan selanjutnya menghadirkan keterangan ahli itu kira-kira mau tanggal berapa? Di tanggal 6 Tanggal 6 Desember. berarti berapa hari ke depan? 2 hari ke depan. 2 hari ke depan. Bagaimana Ibu Alma? Sepakat. Kuasa hukum ada tanggapan? 2 hari ke depan. Sepakat ya. Baik, mengenai pertemuan proses mediasi ini, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan di tanggal 6 Desember ya. Tanggal 6 Desember 2024. Maka pada hari ini proses mediasi kita tunda dulu ya. Terima kasih atas pertemuannya semua. Terima kasih atas pertemuannya para pihak yang sudah hadir dalam proses ini. Kita akan bertemu di agenda selanjutnya. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya para pihak apakah semua hadir?
bagian kuasa hukum saya sendiri. Saya ingin saya juga. Baik, sebagaimana yang sudah kita sepakati 2 hari yang lalu di agenda proses mediasi, kita akan menghadirkan keterangan ahli ya yang sudah tunjuk, dan juga seorang ahli juga sudah kita hadirkan bersama. Kepadanya untuk itu kita akan memanggil saudara ahli untuk hadir di dalam proses mediasi. Oke, silakan masuk. Ya, duduk. Saudara ahli, Anda sudah mengetahui dihadirkannya di proses ini? Mengetahui Pak Mediator. Silakan saudara ahli untuk memberikan berkas yang perlu kita ketahui bersama seperti identitas, KTP, dan berkas yang penting untuk ini. Baik, ini Mbak. Bahkan bisa dilihat Ibu Rahma. Baik, silakan dilanjutkan. Baik, saudara saksi ahli, ya. Kemarin kami sudah berbincang mengenai masalah-masalah yang ada dalam diutarakan dalam proses mediasi. Jadi ahli di sini didatangkan, kemarin sudah disampaikan ya bahwa permasalahan-permasalahan tersebut berupa apa saja yang mau diterangkan oleh saudara. Oke, silakan ahli untuk mengutarakan, menyampaikan terkait dengan permasalahan yang mau diselesaikan bersama. Baik, terima kasih Bapak Mediator. Sebelum saya menerangkan, saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Giovanni John selaku dosen HKI di Universitas 17 Agustus atau UNTAP yang dihadirkan dari kedua belah pihak. Saya akan menjelaskan terkait aspek-aspek pada merek yang dapat Ibu perselisihkan. Baik, saya akan menjelaskan pelanggaran merek akan terjadi apabila yang pertama ada persamaan identik, menimbulkan kebingungan, merugikan pemilik merek, dan dilakukan tanpa hak atau wewenang. Jadi unsur yang saya sebutkan tadi merupakan pelanggaran merek. Kriteria penilaian menurut saya dalam menilai kesamaan merek yang harus diperhatikan kemiripan penulisan atau ejaan. Kalau saya boleh tahu, merek Ibu Rahma Solaria, Iya Pak. Ibu Rahmawati Solaris ya, ada kemiripan atau ejaan. Selanjutnya kemiripan bunyi ucapan, yaitu Solaria dan Solaris merupakan ada kemiripan bunyi dari ucapan tersebut. Yang ketiga, kesamaan arti atau makna, di mana setiap penyebutan atau merek itu pun memiliki arti atau makna yang berbeda. Yang terakhir, kesan yang ditimbulkan dan etikat yang baik. Aspek hukum kesamaan merek. Dalam pasal 21 nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Pasal 21 ayat 1, permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan bagian A, merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Bagian B, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis.
Bagian C, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Bagian D, indikasi geografis terdaftar. Ayat 2, permohonan ditolak jika merek tersebut, bagian A, merupakan atau menyerupai nama singkatan, nama orang terkenal, foto dan atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali asas persetujuan tertulis dari yang berhak. Bagian B, merupakan tiruan atau menyerupai nama, singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara atau lembaga nasional maupun internasional. Bagian kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Bagian C, merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Mengenai analisis dampak kesamaan merek tersebut, yang pertama, timbulnya kebingungan konsumen. Para konsumen akan bingung terkait merek yang sama. Konsumen akan beranggapan bahwa merek mana yang baik dan yang benar. Konsumen juga kesulitan dalam membedakan kualitasnya, menjadikan konsumen akan berasumsi terkait merek tersebut dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan konsumen. Selanjutnya, kerugian ekonomi akan menimbulkan kerugian ekonomi dari pihak pemilik merek asli, seperti penurunan penjualan, bahkan berkurangnya pangsa pasar terhadap pemilik merek asli, yang mengakibatkan kerugian pendapatan langsung, bahkan akan mengeluarkan biaya promosi tambahan. Selanjutnya, perusahaan reputasi. Dengan adanya kesamaan merek akan menimbulkan penurunan citra merek, sehingga berkurangnya kepercayaan konsumen dan hilangnya goodwill pada merek tersebut. Dan yang terakhir, persaingan usaha tidak sehat. Dengan adanya kesamaan merek, ini menjadikan persaingan menjadi tidak fair, tidak adil, dan pemboncengan reputasi atau passing off yang akan berdampak pada kualitas produk dan ketidakstabilan pasar. Mungkin demikian keterangan yang saya sampaikan terkait hak merek. Baik, terima kasih. Para pihak sudah mendengarkan, paham dengan apa yang disampaikan oleh saudara ahli. Ada pertanyaan baik dari Ibu Rahma maupun Ibu Alma? Baik, saya ada pertanyaan Pak mengenai merek. Jadi kan saya ahli, saya ingin bertanya mengenai merek. Kan Solar ini sudah lebih dulu mendaftarkan merek, lalu justru dengan pendaftaran merek Solaris. Nah, apakah bisa dianggap bahwa merek Solaris ini adalah merek asli? Karena sudah lebih dulu mendaftarkan merek sebelum dari mereknya Solaris. Baik, terima kasih Ibu Rahma atas pertanyaannya. Jika benar Ibu Rahma pemilik aslinya dan Ibu Rahma terlebih dahulu mendaftarkan merek tersebut, maka jika ada kesamaan merek dari pihak lain, harus ada persyaratan tertentu dan persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 21 tentang merek yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih ahli. Bagaimana Ibu Rahma? Dari pihak Ibu Alma? Saya mau menanyakan sesuatu. Ya. Ahli izin bertanya. Jadi kalau misalnya hak kan dengan saya kan soal asli sudah mendapatkan hak preferensi, hak perlindungan dan hak eksklusif. Jadi apakah tetap dapat diubah gitu? Apa tetap diubah? Tetap diubah merek saya atau gimana? Baik. Kan sudah mendapatkan hak perlindungan dan hak eksklusif. Baik. Jadi gimana? Baik, terkait hal itu, sebenarnya hal itu di luar hak wewenang saya untuk merek Ibu, karena
yang ibu perselisihkan adalah kesamaan merek. Jadi kesamaan tersebut merupakan kesepakatan dari ibu tersebut bagaimana kedepannya, bagaimana nanti merek tersebut akan diubah atau tidaknya. Dan ibu membuat merek itu dengan itikat baik ya, dan tidak ada menghancurkan reputasi pihak lainnya. Ini seperti itu. Baik, terima kasih. Tidak ada tambahan lagi kalau begitu ya. Tidak ada Pak. Terima kasih saudara ahli sudah hadir di proses mediasi ini. Semoga keterangannya memberikan titik terang kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan ini. Ya, terima kasih. Sehat selalu. Silakan untuk bisa pergi keluar dari tempat ruangan ini. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu dan Bapak Direktur sudah memberikan saya waktu untuk memberikan keterangan mengenai merek. Terima kasih. Baik, alhamdulillah kita sudah mendengarkan keterangan ahli. Ya, semoga itu menjadi penenang ya, titik terang untuk kita yang ada di sini dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Oke, selanjutnya pertemuan hari ini mungkin kita cukupkan. Kita akan sepakati kembali pertemuan selanjutnya, di mana Ibu Alma, Ibu Ayu, silakan dirumuskan mau pertemuannya diagendakan di hari apa dan tanggal berapa. Mungkin di 2 hari ke depan Pak. Bagaimana Ibu Alma? Setuju. Setuju ya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita agendakan pada 2 hari ke depan, berarti di hari tanggal 8 ya. Tanggal 8 semua dimohon untuk bisa datang hadir dalam tahap proses mediasi. Selanjutnya kita akhiri pertemuan kita tunda, kita akan lanjut pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih pada ibu-ibu yang hadir. Saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Semua sehat ya? Alhamdulillah sehat semuanya. Agenda kemarin kita sudah mendatangkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan yang sekarang adalah agenda selanjutnya yaitu melanjutkan terkait dengan masalah perumusan masalah yang kami sudah saya rumuskan waktu 4 hari yang lalu sebelum keterangan ahli dihadirkan, terkait dengan bagaimana kelanjutan penggunaan merek yang digunakan antara kedua belah pihak, kemudian bagaimana menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak, dan cara menunaikan pembayaran kerugian yang ditimbulkan. Dari ketiga poin permasalahan tersebut, ya, kira-kira poin mana yang ingin ibu-ibu bahas terlebih dahulu? Bagaimana Ibu Rahma, Ibu Ayu? Begini Pak Mediator, yang jelas klien saya ini menginginkan pembahasan mengenai penggunaan merek dari kedua belah pihak terlebih dahulu sebelum membahas mengenai bagaimana cara menjaga nama baik serta reputasi dari kedua belah pihak. Baik, Bu Ayu. Selanjutnya Ibu Alma. Bagaimana menurut Ibu Alma? Iya Bapak, saya setuju kalau kita bahas masalah mengenai penggunaan merek terlebih dahulu. Baiklah Ibu, untuk membahas mengenai penggunaan merek terlebih dahulu. Bagaimana kalau agenda kedua nanti membahas mengenai nama baik dan reputasi? Apakah Ibu setuju? Iya, saya setuju Pak. Saya juga setuju Pak. Baik. Setelah sudah setuju semua, sepakat terlebih dahulu membahas mengenai bagaimana penggunaan merek dari kedua belah pihak. Kemudian maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi ibu sekalian untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Jadi pada saat mengeluarkan usulan pemecahan, jangan ada yang ragu jika usulan itu masih kurang memuaskan. Dan sewaktu salah satu pihak mengemukakan pendapatnya, mohon agar pihak lain untuk mendengarkan sampai selesai dan tidak memberikan komentar-komentar yang tidak baik.
Saya yakin seiring dengan munculnya ide usulan yang banyak, maka kita akan dapatkan perbaikan-perbaikan sehingga usulan tersebut dapat sesuai dengan kondisi yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Ya, selanjutnya saya berikan kesempatan kira-kira siapa yang lebih dahulu untuk mengemukakan usulannya mengenai permasalahan pertama, yaitu mengenai penggunaan merek dari kedua belah pihak. Apakah ibu-ibu memiliki usulan penyelesaian masalah ini? Dari saya Pak, Ya. mengenai penyelesaian masalah, saya ingin pihak Solaris ini melakukan perubahan signifikan pada nama, logo, warna atau elemen branding lainnya untuk mengurangi keunikan dari merek saya. Lalu saya juga tidak mau ya kejadian ini terulang lagi yang nantinya akan menimbulkan kerugian yang lebih banyak lagi dari bisnis saya. Saya kan sudah mendaftarkan merek saya juga. Saya juga mendaftarkan perlindungan dan hak eksklusif. Jadi mengapa saya harus mengubah nama, logo dan warna dari merek saya? Ibu Alma, apa ada usulan lain? Saya menawarkan untuk mengubah sebagian elemen seperti logo atau skema warna tanpa mengubah nama. Jadi maksud Ibu Alma, Ibu ingin tetap untuk mempertahankan nama merek Solaris ya Bu? Benar Pak. Baik, bagaimana Ibu Rahma? Dikasih oleh pendukung saya Pak. Baik, Pak Pendator izin. Jadi sepertinya klien saya tidak setuju dengan usulan Ibu Alma. Klien saya menginginkan seperti pembicaraan yang awal tadi Pak, mengenai perubahan secara signifikan terhadap merek Solaris. Baiklah, saya simpulkan dulu. Baik, Ibu Rahma dan Ibu Alma sama-sama menginginkan tetap melanjutkan bisnis ya dengan merek masing-masing. Selanjutnya, bagaimana kalau pembahasan mengenai permasalahan nomor 2 tadi, mengenai nama baik dan reputasi kedua belah pihak? Apakah Ibu Alma memiliki usulan mengenai masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Ibu Rahma tidak berbuat semena-mena terhadap merek yang saya punya. Karena saya yakin masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dan saya yakin saya tidak akan merusak reputasi dari merek Solaria, dan saya berjanji tidak akan menjelek-jelekan Ibu Rahma selaku merek Solaria yang terlebih dahulu sudah terdaftar. Baik, saya melihat bahwa Ibu Alma cukup beriktikat untuk menjaga nama baik ya dan reputasi masing-masing dari pihak. Selanjutnya tanggapan dari Ibu Rahma. Baik Pak, jadi pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal itu terjadi. Tapi saya merasa Solaris ini melakukan pendaftaran merek atas etikat tidak baik untuk menggonceng ketenaran dari merek saya. Maka saya akan menyelesaikan masalah ini juga secara kekeluargaan, dan saya berjanji bahwa masalah ini tidak akan merusak reputasi dari masing-masing pihak. Baik, dari penjelasan Ibu sekalian, saya melihat di sini bahwa Ibu Rahma maupun Ibu Alma sama-sama sepakat ya untuk tetap menjaga nama baik dan reputasi dari masing-masing. Ibu-ibu sekalian, selanjutnya bagaimana kalau kita beranjak ke permasalahan yang ketiga, yaitu mengenai bagaimana cara menunaikan pembayaran kerugian yang ditimbulkan. Apakah Ibu Alma, Ibu Dila ada usulan mengenai hal ini? Dari izin Pak, mengenai pembayaran klien saya, pasti akan membayarnya. Tapi untuk saat ini klien saya memang belum bisa memenuhi pembayaran itu dikarenakan ada masalah di tempat usahanya. Jadi saya mohon kepada Pak Pejabat untuk sabar sedikit karena klien saya meminta waktu sekitar 6 bulan, nggak salah itu. Saya minta secepatnya ya Bu untuk digantikan kerugian yang saya alami. Masa Ibu nggak mengerti sih? Saya pasti bayar kok kerugian yang ditimbulkan. Sabar, mohon jangan emosi ya, tetap tenang. Saya menyadari bahwa semua pembicaraan ini ibu-ibu sekalian pasti ada kecewa dari kedua belah pihak ya. Namun pembicaraan ini kita selama ini sudah sedang positif dan sangat konstruktif. Untuk itu saya rasa ini adalah saatnya yang paling tepat untuk pertemuan secara terpisah ya. Mungkin saya dapat memulai pertemuan terpisah dengan termohon terlebih dahulu. Loh, apalagi yang Bapak bicarakan berdua yang kami tidak boleh tahu Pak? Begini Ibu Ayu, maksud saya pertemuan terpisah ini adalah agar saya bisa memahami harapan dan usulan dari masing-masing pihak secara lebih mendalam. Nah, setelah saya mendengarkan pertemuan terpisah dari pihak termohon, dan saya juga akan mengadakan pertemuan serupa dengan pihaknya Ibu Rahma.
bisa-bisa apa yang dibicarakan nanti bisa bocor. Jangan khawatir Bu ya, insya Allah pada yang dibicarakan dalam pertemuan terpisah itu tidak akan sampai kepada pihak lain. Kalaupun ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada pihak yang satunya, maka saya akan meminta ibu-ibu lah yang menyampaikan sendiri. Jadi apakah ibu-ibu setuju kalau kita mengadakan pertemuan secara terpisah atau yang disebut dengan fokus? Saya tidak keberatan. Keberatan gimana Ibu Rahma? Sepertinya kayak saya juga tidak keberatan, Pak. Baiklah, jadi demikian ya. Saya ingin bertemu Bu Alma terlebih dahulu dan Bu Nila untuk mendengarkan lebih mendalam apa yang menjadi alasan dan penyebab terjadinya penundaan pembayaran kerugian. Bu Rahma, Bu Ayu tidak keberatan ya? Yang tidak mengapa. Kalau gitu kami menghubungi Pak. Baiklah, silakan. Ini apa nih? Kampus? Iya, bagus, Pak. Nggak cukup waktunya kampus waktunya. Nanti langsung aja kalau Ya konsekuensinya gitu, kecuali cepat banget kalau saya. Tinggal kurang lebih 11 menit lagi. Baik, setelah melaksanakan mendengarkan dari keterangan Ibu Alma dan Bu Ayu, saya menyimpulkan di sini bahwa dalam pertemuan tadi bahwa saya tidak dapat memberitahukan kepada setelah mendengarkan melaksanakan pertemuan secara terpisah dan mendengarkan dari pendapat dari pihak penggugat maupun pihak pemohon maupun termohon, silakan untuk balik ke tempat. Baiklah, sebelum kita tutup dulu pertemuan kita, selanjutnya kita akan mengagendakan kembali itu proses pertemuan mediasi yang kita sepakatkan untuk sepakatkan bersama. Kira-kira berapa hari ke depan itu? 2 hari ke depan Pak. Setuju Pak ya? Baik, kita agendakan 2 hari ke depan ya. Baik, itu pertemuannya dengan kita tutup pertemuannya dengan mengucapkan terima kasih yang sudah hadir di dalam proses mediasi ini. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Sebelum kita mulai sesi mediasi pagi hari ini adalah hal yang perlu saya sampaikan bahwa walaupun pertemuan mediasi 2 hari yang lalu belum tercapai kesepakatan, namun ini adalah hal yang biasa pada proses mediasi. Pembicaraan kita pada saat itu adalah pembicaraan yang sangat positif dan konstruktif. Jadi perkenalkanlah saya untuk menginformasikan kembali beberapa hal yang telah kita sepakati pada pertemuan yang lalu. Yang pertama mengenai keinginan menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak, dan kedua adanya kesepakatan untuk pembayaran kerugian dapat dibayarkan secara mencicil ya. Selanjutnya pada pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pembatalan merek Solaris berupa perubahan signifikan pada merek Solaris untuk mengurangi kemiripan. Benar begitu ibu-ibu sekalian? Baiklah, kalau begitu pada pertemuan sebelumnya kita telah memiliki 2 usulan. Yang pertama usulan dari Bu Alma, yaitu mengusulkan untuk mengubah sebagian elemen seperti logo atau skema warna tanpa mengubah nama. Kemudian usulan kedua dari Ibu Rahma juga, yaitu melakukan perubahan signifikan pada nama, logo, warna, dan elemen branding. Lalu kemudian untuk mengurangi kemiripan. Bagaimana Bu Rahma dan Bu Alma? Apakah dari 2 urusan ini ada tawaran atau usulan lain, atau mungkin ada satu usulan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak? Bagaimana Bu Alma? Baiklah, setelah saya pertimbangkan, bagaimana kalau merek Solaris dimodifikasi ringan pada nama, misalnya menjadi Solaris atau Solaris,
untuk membedakan dari merek Solaria dan sebagian elemen seperti logo atau skema warna. Nah, Bu Rama, apakah ada tawaran? Iya, Dapat kalau diterima? itu saya setuju Pak. Baiklah, jadi Bu Rama dan Bu Alma telah sepakat ya mengenai perubahan modifikasi ringan pada nama merek Solaris. Jadi Solaris atau Solaris untuk membedakan dari merek Solaria dan sebagainya. Benar ya ibu-ibu sekalian? Iya, benar Pak. Baiklah, pada pertemuan mediasi hari ini kita telah mencapai kesepakatan, yaitu pertama mengenai kelanjutan penggunaan merek yang digunakan antara kedua belah pihak, yaitu sama-sama menginginkan tetap melanjutkan bisnis dengan merek masing-masing. Kedua, mengenai nama baik dan reputasi, kedua belah pihak sepakat untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Ketiga, mengenai cara menunaikan pembayaran kerugian yang ditimbulkan, yakni disepakati untuk dibayarkan secara mencicil dengan mekanisme pembayaran cicilan dimulai bulan depan, yaitu bulan Januari 2025, dan besar cicilan adalah 15 juta rupiah, dan cicilan ketiga masing-masing sebesar 10 juta rupiah, sehingga pada bulan keempat, yakni bulan April 2025, pembayaran akan lunas. Benar begitu ibu-ibu? Iya, benar Pak. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian, yang mana nantinya di dalam kesepakatan perdamaian tersebut ibu-ibu sekalian harus menambahkan klausul apakah permohonan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian ini dilakukan dalam putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Baik Pak, ini sebelumnya saya ingin bertanya apa perbedaan dari kedua klausul tersebut? Baik ya, saya jelaskan sedikit mengenai apabila misalkan gugatan itu dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu pihak ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali karena tidak dapat dieksekusi langsung. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan bahwa kesepakatan perdamaian dilakukan dalam putusan majelis hakim. Jadi akta perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga apabila salah satu pihak prestasi atau ikat janji, maka dapat dieksekusi langsung melalui ketua pengadilan negeri setempat tanpa mengajukan gugatan. Baiklah kalau begitu Pak, dikarenakan dalam kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh pihak ulama, maka menurut saya kesepakatan ini harus dibukukan ke dalam majelis hakim. Bagaimana, Bu Alma, setuju? Iya, saya setuju Pak. Mana kuasa? Setuju ya? Baik, ibu-ibu sekalian, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada ketua. Baiklah, dengan demikian berakhirlah secara proses mediasi kita. Selanjutnya silakan untuk para pihak untuk berbicara. Baik, pertemuan kita tutup, mediasi selesai, maka pertemuannya kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.